Salam kongko-kongko seni. Ini cerita tentang Kampung Semar. Kampung Semar sebagai susuh yang bukan nyusuh. Nah, ini konteks susuh ini merupakan sarang. Bukan sarang penyamun, tetapi sarang bagi burung. Biasanya orang Jawa mengatakan susuh itu sarang untuk burung. Burung untuk bertelur dan juga untuk merawat anak-anak burung itu, mempersiapkan agar dia kelak bisa terbang, mengangkasa kemana-mana. Nah, Kampung Semar ini kalau dianalogikan sebagai susuh, ini diupayakan bagaimana para orang yang peka, peduli, dan mau berbela rasa akan seni budaya dan peradaban, lingkungan, ataupun kemanusiaan yang memang dia mungkin punya ide, punya gagasan, tapi belum bisa bagaimana harus melakukan. Nah, inilah kita berupaya bersama-sama membangun wadah bagi tumbuh berkembangnya suatu peradaban, merawat bagaimana agar hidup dan kehidupan ini terus berjalan. Sejalan dengan ini tentu tidak selalu hal yang formal atau non formal, karena susuh itu ya suatu pembelajaran hidup, karena sumber daya adalah aset utama bangsa ini. Nah, ini banyak hal yang kita gunakan. Sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Gatot. Pak Gatot, apa yang tadi saya coba sampaikan, ini pandangan Pak Gatot mengenai merawat kebudayaan, terutama kita akan memulai dari Borobudur, Pak. Iya, Pak. Borobudur yang bukan hanya sebatas artefak, heritage, atau kita mengagungkan simbol seni budaya bahkan peradaban, tapi perlu manusia-manusia yang mampu melanjutkan karya atau nilai-nilai luhur dari para leluhur kita untuk terus tetap eksis. Ini menurut Pak Gatot pandangannya gimana, Pak? Terima kasih Pak Kris, selamat pagi. Apa yang dikatakan Pak Kris itu menurut saya sungguh satu visi misi ya. Saya melihat itu visi misi yang sangat luhur ya. Artinya Sanepo yang digambarkan Pak Kris ini sungguh sangat mulia. Artinya bahwa Kampung Semar sebagai susuh, sebagai kawah candra di muka untuk saling belajar, saling asuh itu menyadarkan kita bersama bahwa kita berusaha untuk meninggalkan ego masing-masing supaya bisa berkegiatan seni budaya, katakanlah inspirasi bersama untuk berkegiatan seni budaya. Dan ini perlu kesadaran menurut saya Pak Kris, kesadaran bersama. Kesadaran ya, memang kesadaran untuk guyup, rukun, dan membangun suatu tatanan begitu ya. Betul, ini kan Pak tatanan, Kris, ya. Ini kan juga nantinya akan ada tuntunan. Kita juga perlu membuat sesuatu yang bukan mengatur, bukan untuk memaksakan, apalagi ya demi sesuatu atau pembenaran atau mengatasnamakan. Ini nggak tepat saya kira ya. Iya. Nah, ini memang memerlukan suatu pengorbanan, suatu keberanian, suatu boleh dikatakan kepekaan untuk melihat sumber daya yang ada. Iya. Nah, ini memang kita yang dibahas di Kampung Semar ini Pak Gatot, ini banyak sekali ya. Saya mungkin ada belum serah fokus kemana, tapi saya ingin fokusnya itu sebenarnya benang merahnya pada seni budaya dan peradaban. Karena konteks ini adalah seni budaya merupakan pilar-pilar peradaban, dan ini memerlukan atau harus dilakukan oleh manusianya. Betul. Suatu tempat ini hebat bukan karena tempatnya, ya. bukan karena bendawinya, tapi orangnya. Ada orang-orang yang mampu menjadi ikon, mampu menjadi inspirator, motivator, ataupun mampu menjadi orang-orang yang bisa mengajak atau memberdayakan berbagai hal dalam konteks kita ini tadi mengatakan menyatukan ide bersama-sama. Karena kan memang kalau susuh itu bukan untuk yang kuat, susuh itu untuk yang lemah, orang-orang yang masih termarginalkan bahkan. Nah, disinilah kita coba, karena setiap manusia menurut saya ada ide, ada keunikan, ada kreativitas,
ada sesuatu yang layak dan pantas kita angkat atau Iya. kita untuk sampaikan begitu. Nah Pak Gatot, ini kan kita nih membahas sudah ada masalah pariwisata, Borobudur, seni rupa, kartun, karikatur, batik, keris, ada macam-macam hal. Tetapi kita kadang-kadang ada sesuatu yang seperti mungkin wayang atau semacam gerakan sosial. Nah, Pak Gatot, ini kira-kira ada ide gagasan apa? Ini selain kita membahas banyak hal dialog-dialog ini, mungkin ke depan kita perlu menuliskan kembali atau mengangkat atau menunjukkan dalam sosok-sosok orang-orang yang menjadi narasumber kah atau tema-tema yang dibahas kah gitu. Ya, saya setuju sekali Pak Kris bahwa susuh itu untuk yang lemah. Artinya si induk burung ini melatih, membesarkan, mendidik supaya si anak ini menjadi mandiri, bisa terbang kemana-mana, meneruskan tumbuh hidup dan berkembangnya gitu. Nah, kalau Kampung Semar ini saya melihat bahwa program-program katakanlah seperti diskusi Kamisan ini Pak, ini sudah sangat bagus sekali menurut saya. Kalau nggak salah ini sudah yang ke-24 ya Pak Kris. Ya, 24. Nah, dengan berbagai tema, dengan berbagai narasumber. Nah, saya melihat ini satu dinamika kerendahan hati untuk saling belajar bersama. Karena begini, saya pikir tidak perlu narasumber itu orang yang harus terkenal, itu betul Pak. Jadi barangkali mungkin orang yang tidak terkenal tetapi mereka pelaku seni budaya yang memang secara ikhlas menyadari bahwa pengalaman yang ia jalani dalam berkesenian dan kebudayaan itu patut ditularkan atau patut disaringkan diskusi dalam diskusi Kamisan. Nah, menurut saya memang ini perlu apa ya, konsistensi ya, perlu konsistensi yang Pak. kita cari itu adalah inspirasinya Pak. Ya, jadi betul, memang ya. kita ibaratnya memang bukan cari panggung, tapi setidaknya kita mengisi panggung. Nah, bukan kita yang bekerja ngoyo-woro untuk dikasihani atau minta perhatian, apalagi yang lain-lain. Itu nanti batok Pak, ini mentalnya tuh sudah tidak jelas dan kita hanyut pasar. Justru inilah merupakan suatu idealisme. Tidak perlu sebetulnya dengan yang besar-besar atau yang hebat-hebat, tetapi inspiring. Karena inilah ilmu atau suatu transformasi secara getok tular yang dilakukan mungkin secara sederhana dengan cara-cara yang mungkin ya biasa-biasa, tetapi sebetulnya itulah inti daripada hidup dan kehidupan. Karena kita ini juga perlu mengembangkan dan menikmati akan seni budaya. Seni budaya terutama Borobudur. Nah, Borobudur itu kemarin kita diskusi dengan banyak para tokoh ya. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Bambang Eko Prasetyo, apa yang disampaikan Pak Dedi Pao, apa yang Pak Joko Kuntono sampaikan, apa yang Mas Prabu juga utarakan, juga rekan-rekan yang lain, mungkin ada Mas Yuli, Pak Gatot, dan teman-teman yang lain. Ada satu hal atau benang merah yang ingin saya tangkap, bahwa memang kita harus berani melangkah atau mengimplementasikan apa yang kita bicarakan. Ya, ini benar, pada masa COVID ini kita cara-cara virtual ini akan menjadi suatu penyambung lah, artinya mengisi panggung-panggung yang kosong. Kita tidak mencari panggung, tapi kita membuat panggung, karena marketplace harus kita bangun sendiri. Kita membangun marketplace supaya kita ini bisa berusaha. Kasarannya kalau susu itu kan digandoli Pak. Susu itu kan wong neko nggak jelas pun datang di situ, minimal dia bertahan hidup, berinvestasi, tercerahkan kan begitu. Maka sebenarnya orientasinya adalah membuat orang tercerahkan dan kita bisa mencerahkan. Jadi positive thinking, visioner ini menjadi suatu harapan. Nah, kalau kita selalu bukan berarti kita tidak kritis ya, tetap kita harus mengkritisi juga. Kita supaya kita tidak anti mainstream atau kita terjebak pada kemapanan. Nah, ini kita tidak akan seperti itu. Susuh itu berusaha cocok dengan siapa saja, karena semua jenis burung itu susuh apa saja cocok Pak. Cocok, namanya juga susuh gitu kan.
walaupun itu bentuknya ada yang berupa rumah, ada yang hanya berupa sarang bagaimana, tapi setidaknya itulah menjadi sumber inspirasinya. Nah, Pak Gatot, kita ini sudah juga membuat diskusi-diskusi yang cukup panjang, cukup banyak lah. Apa yang mungkin Pak Gatot bisa sampaikan mungkin untuk kita terus bisa menumbuh kembangkan begitu? Saya pikir ada dua unsur Pak yang penting setelah tadi kita sebut sebagai kesadaran bersama, yaitu adalah unsur lain spirit dan semangat Pak. Nah, gagasan-gagasan atau ide-ide sekecil apapun kalau dilakukan secara konsisten itu pasti saya yakin akan membuahkan hasil, daripada ide daki-daki, gagasan yang daki-daki tetapi masuk dalam laji, tidak dilakukan. Ini yang kita ambil memang dari para pelakunya, dan orang-orang ini walaupun dengan cara sederhana, cara biasa-biasa, sebetulnya mereka sudah melakukan. Betul Pak. Nah, sehingga sebenarnya sudah ada. Sehingga memang saya setuju Pak, kita yang biasa-biasa aja untuk menjadi luar biasa. Karena konsep Kampung Semar ini spiritnya kan saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Jadi dengan yang ada, kita berdayakan bisa untuk bertahan hidup dan memberi kehidupan. Karena inilah yang menurut saya konteks asah-asih, asuh ini merupakan suatu tatali batin. Menjadi kekuatan buat kita semua untuk ada kebersamaan. Nah, ini saya mengharapkan ketika Kampung Semar bukan hanya dengan wacana, tetapi juga implementasinya. Satu lagi Pak Gatot. Kalau kita nanti sudah mulai, ini warga Kampung Semar, komunitasnya kan banyak juga. Ini saya punya gagasan bahwa kita harus mulai melakukan gerakan moral. Gerakan moral, ini kalau Mas Iskandar ini memberikan contoh wayang berderma, cendelan-cendelan. Memang kita derma yang kita sampaikan ini tidak hanya sebatas karitas, tapi yang lain-lain. Tapi setidaknya ini gerakan moral. Nah, gagasan gerakan moral apa yang sudah dilakukan ini, saya ingin mencoba menyampaikan gerakan moral seni budaya ini dari rumah. Rumah kita ini sebenarnya sangat berharga, apa saja. Karena kan kita nih berani mengatakan my house, my gallery. My house, my museum. Artinya secara pribadi kita melatih, menata, mengajar diri untuk memberi apresiasi apa yang ada. Nah, dengan cara menata, dengan cara mengapresiasi, ini kan juga melatih. Betul. Olah rasa, olah batin, olah spirit, yang tidak hanya berhenti kepada satu sisi, satu bentuk kegiatan, tetapi justru menemukan sendiri. Karena kita memang harus menemukan. Rasa itu bukan jarine, tapi memang ngerasa ke dewe. Nah, ketika mengatakan bahwa, misal contoh begini Pak, menjelaskan orang tentang rasa durian bagi orang yang belum pernah makan durian susah. Tapi orang yang sudah pernah merasakan durian, ya ngono kuwi kan begitu ya. Artinya dengan menemukan dia akan bisa merasakan. Rasa dudu jarine tapi ngerasake dhewe. Ini menurut Pak Gatot gimana Pak? Cukup menarik Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, satu cerita bahwa ada wayang uwuh berderma ya. Jadi itu seorang seniman wayang dari bahan-bahan bekas itu, Iskandar Hardjumulyo itu di Jakarta. Mereka selama pandemi, beliau selama pandemi itu membuat wayang Pak, wayang uwuh dari bahan-bahan bekas, dijual, mungkin harganya ada yang 50.000, 60.000. Nah, dari hal kecil itu, dari pendapatan yang kecil seperti itu, dia masih bisa mendermakan, dibelikan sembako, dicandalin di pinggir jalan. Saya pikir itu bukan untuk keterkenalan diri sendiri, tetapi itu saya pikir merupakan sebuah aspirasi Pak. Suatu ketulusan hati. Ketulusan hati. Artinya bahwa berbagi memang tidak harus berupa barang, tetapi saya melihat bahwa berbagi itu juga bisa berbagi pengalaman, berbagi semangat, berbagi ide dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa belajar itu tidak harus membaca, tidak harus di sekolah gitu Pak, tidak harus formal. Nah, kita belajar kepada alam,
dan kehidupan itu juga belajar. Seperti misalnya sang maestro Cokot itu kan dia belajar kepada alam dan kehidupan, belajar spiritual dan sebagainya. Nah, itu yang membuahkan kita melahirkan orang-orang yang mumpuni dalam artian memperkuat sumber daya manusia, batin, ragawi maupun secara intelek, Pak, meskipun dia tidak sekolah formal. Nah, itu penting menurut saya, Pak, meningkatkan dari susuh, dari tempat Candradipuro itu menempa diri menjadi seorang yang bisa melakukan Pembelajar. Pak. Orang-orang yang pembelajar, yang terus menggali, mencari, hingga menemukan. Betul, Pak. Karena kita ini harus menemukan, bukan ditemukan. Kalau ditemukan mungkin kadang-kadang kayak ya golongan kayu kentir tadi. Nah, kayu kentir ditemukan Pak Cokot jadi karya yang kelas pahakarya. Betul, gitu ya. Tapi kalau kita yang kentir kan ya wah ini kan kentir kemambang kemana-mana jadi nggak jelas, Pak. Nah, Cokot itu menarik, Pak. Cokot itu kalau dari kata Bali katanya artinya ambil, Pak. Ambil ya. Jadi dia mengambil kayu. Bahasa Sunda juga cokot itu mengambil, Pak. Mengambil, Pak. Nah, ya, bahasanya dicokot gitu kan. Tapi kalau di bahasa Jawa dicokot itu digigit tuh. Iya, cokot itu gigit, Pak. Nah, mungkin ya karena digigit maka ukirannya seperti berakoti tadi tuh. Ya, memang itulah Kampung Semar, susuh bukan nyusuh, karena nyusuh itu mengumpulkan nyampah yang berdampak buruk. Tapi kalau susuh dari yang sampah yang dibentuk oleh burung untuk anak-anak burung yang nanti kelak dia akan mampu terbang melalang buana mendunia kemana-mana. Saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi.